selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman komunitas Ruang Pulih Mahadaya. Akhirnya kita siaran lagi nih Pak Abi. Ya, setelah kurang lebih hampir 1 bulan kita tidak berjumpa di Bincang Kesadaran di free webinar. Hari ini kita bertemu kembali dan ada baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin ada juga yang baru pertama kali ikut acara free webinar ini, kita kenalan dulu ya. Kita bisa kenalan dulu dan saya izin untuk share screen di sini supaya bisa lebih dekat mengenal. Nah, hari ini kita sebagai narasumber di sini, saya Abi Shalom. Saya adalah praktisi kesadaran dan juga akses bar fasilitator dan meditasi fasilitator. Saya berdomisili di Yogyakarta dan saya ditemani oleh Coach Intan Maria Halim, seorang praktisi psikologi dan juga akses bar fasilitator juga yang berdomisili di Ubud, Bali. Ya. Nah, Iya, silakan kebetulan Coach Intan. Ya, saya juga mendalami tentang meditasi, juga belajar yoga, dan membuat lebih banyak belajar gitu tentang kesadaran. Nah, ngomong-ngomong tentang mohon maaf lahir batin, mungkin kita perlu terangkan juga Pak Abi kalau nanti ini berbeda dengan yang live gitu. Karena kita mohon maaf sekali rekaman yang kita sempat buat ternyata kita kurang klik tombol ya. ya. Jadi ada sedikit kesalahan teknis dan kita eh, ngobrol kembali bersama Coach Intan. Saya kira itu juga terima kasih juga kepada teman-teman sahabat Mahadaya yang tadi sudah bergabung. Ada beberapa pertanyaan juga tadi dari Pak Guru Singa dan teman-teman yang bergabung ada Prof. Gunawan dan teman-teman yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi esensi atau apa yang ingin kita sampaikan. Kita akan ngobrol kembali bersama Coach Intan di sini tentang samudra kesadaran, tentang forgiveness. Jadi ini apa momennya tepat sekali ya Coach Intan, karena kita juga baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan pada saat Hari Raya Idul Fitri kita banyak eh, melakukan forgiveness, maaf memaafkan, maaf lahir batin, dan itu yang akan kita bahas atau yang akan kita eh, diskusikan pada malam hari ini. Ya, Coach Intan ada yang mau ditambahkan? Ya, buat teman-teman yang melihat YouTube, teman-teman bisa juga subscribe YouTube Ruang Pulih Mahadaya. Jadi setiap ada recording yang baru, teman-teman bisa terus mengikutinya untuk kita pulih, latih, dan bertumbuh kembang bersama. Ya. Oh, juga eh, kita hadir dengan format baru di sini. Jadi biasanya kita selama 1,5 jam, tapi dengan format baru ini kita akan durasinya selama 45 menit. Jadi 45 menit termasuk mungkin dengan satu atau dua pertanyaan nanti. Dan di 45 menit ini kita menyadari bahwa tentu tidak sempurna dan tidak banyak interaksi yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman di sini. Jadi kita sepakat untuk juga membuat kelas online yang di mana kelas online itu kita memiliki durasi yang lebih lama, sekitar 1 sampai 2 jam, dan tentu di situ eh, karena kita meluangkan waktu dan juga kita mempersiapkan materi, kelas online itu adalah kelas online yang berbayar, sehingga kita bisa benar-benar menseleksi teman-teman yang memang komit, karena kadang dengan waktu yang sudah atau yang sudah kita lakukan kemarin, jika ada pertanyaan, itu pertanyaan selesai pertanyaan, tetapi teman-teman mungkin kurang bisa masuk ke dalam.
Nah, di dalam kelas online ini kita benar-benar akan komit untuk siapa, mendalami diri kita, dan juga kita juga bisa kita mengolah diri kita, dan kita bisa lebih dalam. Begitu ya, Coach Intan? Iya, ada hal yang kadang-kadang kita suka untuk mengambil jeda untuk mendengarkan gitu kan. Nah, cuman kalau ternyata dengan yang free ini kita jadi eh, tidak benar-benar mendengarkan karena terlalu banyak atau kadang kita sepotong ini gitu. Dan selalu dilakukan setiap minggu atau 2 minggu gitu. Jadi akhirnya mungkin kita perlu mendengarkan rekaman. Jadi kita perlu untuk mengenali hakikatnya untuk hadir langsung dan bagaimana kita berproses bersama. Itu yang mau kita suguhkan berbeda dengan 45 menit mungkin ini bagi yang sibuk dan sebagainya, tapi kalau mau mendalami silahkan di 1 sampai 2 jam mungkin seperti itu Pak Abi ya. Ya, Lalu ya, apakah sebetulnya samudra kesadaran itu Pak Abi? ya. Oke. Jadi berbicara tentang samudra kesadaran, ada satu langkah yang bisa kita lalui terlebih dahulu, yaitu kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Atau dalam perjalanan kehidupan kita, biasanya kita akan sampai pada suatu titik di mana kita akan bertanya, siapa diri saya sebenarnya? Apakah kesadaran itu? Nah, untuk kita bisa menyelami samudra kesadaran, kita perlu juga menyelami siapa diri kita sebenarnya. Kalau misalkan kita bertanya, who am I? Ya, siapa saya? Saya Abisalom. Tetapi di balik Abisalom ini ada tubuh, juga ada pikiran, juga ada perasaan. Nah, saya yang mana? Apakah saya tubuh ini? Apakah saya pikiran saya? Apakah saya perasaan saya? Itu yang akan kita selami. Nanti di dalam kelas online kita akan lebih banyak lagi explore, tetapi di sini secara singkat bahwa dengan menyelami samudra kesadaran, kita menyadari bahwa saya sebenarnya bukan tubuh ini. Saya juga bukan pikiran ini. Saya juga bukan perasaan ini. Tapi saya adalah diri sejati yang ada di dalam tubuh ini. Saya adalah diri sejati yang mengamati pikiran saya. Saya adalah diri sejati yang mengamati perasaan saya. Nah, itu yang akan kita sebagai pemahaman dasar atau landasan dasar untuk kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Oke, Coach empat Intan. puluh lima menit akan menjadi sangat kaya. Tadi Pak Abi sempat sampaikan tidak terlalu lama, tidak ini, tapi 45 menit itu akan menjadi sangat kaya ketika kita hadir penuh, Ya, ketika kita mengizinkan diri hening untuk hadir pada saat ini. Karena ketika kita meninggalkan sejenak semuanya dan kita hadir saat ini, seperti yang Pak Abi bilang, ada diri yang mengamati. Hari ini kita akan mengamati tentang self-defense mechanism, dan kita akan mengamati tentang self-coping mechanism. ini sebuah topik pembahasan melihat dari sudut pandang psikodinamika, psikologi ya, Coach Intan. Nah, teman-teman bisa silahkan simak eh, Ya, ini bagaimana dari psikoanalisa ya. kognitif. Ya, Eh, silakan. Bagaimana ketidaksadaran dalam diri ini kita bisa memilih untuk mengamati. Kalau kita tadi mau bicara tentang diri sejati, ada perjalanan menuju menemukan diri sejati itu.
Akhirnya jadi sebuah pertanyaan, kenapa memaafkan itu sulit? Next. Ternyata di unconscious psychology response ada mekanisme pertahanan diri, ada mekanisme mengatasi kemampuan kita coping, kemampuan kita mengatasi itu seberapa banyak dan bagaimana, juga kemampuan kita mempertahankan diri itu bagaimana. Lanjut, apa sih mekanisme pertahanan diri itu? Mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism adalah strategi proteksi yang berasal dari alam bawah sadar seseorang. Secara tidak sadar, seseorang akan melindungi dirinya sendiri agar perasaannya tidak terluka dari suatu hal atau suatu situasi yang kurang menyenangkan dan tidak nyaman. Jadi kenapa kita sulit untuk memaafkan? Karena kita tidak mau terluka. Jadi ternyata ada diri yang sayang sama diri sendiri dengan tidak mau memaafkan. Tapi ketika kita mengamati si diri yang terluka ini, mengamati situasi yang kurang menyenangkan dan tidak nyaman, kita bisa dealing, kita bisa zoom out. Yang Pak Abi tadi katakan mengamati. Ya, ada semacam ruang. Ketika kita ditanya, kalau Lebaran kan pertanyaannya kapan kawin? Sudah punya anak lagi enggak gitu. Yang pertanyaannya mungkin kita sendiri nggak tahu jawabannya gitu. Gimana kita mau jawab gitu kan? Tapi ketika kita bilang, oh aku nggak suka nih gitu. Akhirnya eh, ada self defense yang akan muncul nanti, ya. Jadi defense mechanism bukanlah hal yang bertujuan untuk mengatasi masalah dalam bersosialisasi, melainkan reaksi yang secara spontan dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, pertahanan diri seseorang akan secara otomatis aktif, ya. Kita bilang otomatis aktif. Jadi ada otomatis ketika menghadapi hal-hal yang dapat memicu perasaan negatif seperti marah, sedih, kecewa, takut, dan malu. Nah, segala sesuatu dilambangkan negatif sebetulnya karena intens, karena emosi-emosi seperti marah, sedih, kecewa, takut, dan malu ini adalah sebetulnya emosi dasar. Tapi ketika dia begitu intens, dia menjadi negatif di dalam diri. Oke, next. Nah, ketika kita berbicara tentang defense mechanism, kita juga berbicara akan coping mechanism. Nah, di coping mechanism ini adalah bagaimana kita merespon sesuatu yang membuat kita stres tadi, yang membuat kita emosi. Ya, taktik seseorang dalam menghadapi situasi yang membuatnya merasa stres atau tertekan, disadari atau tidak, setiap orang pasti memiliki coping mechanism yang muncul ketika terjadi peristiwa yang membuat dia stres. Nah, mekanisme coping ini tujuannya adalah membantu seseorang mengatur emosi yang muncul akibat stres. Jadi misalnya dari marah tadi keluar marah-marah, ada keluar kesepian karena aku kecewa sama dia, aku nggak mau hubungin dia, akhirnya ada rasa kesepian, ada rasa sedih, cemas hingga depresi. Ya, ketika aku marah, ketika aku eh, tidak bisa memaafkan, apa yang muncul? Itu perlu disadari. Ya, jadi itu jadi sangat sulit gitu. Tapi ketika kita mengamati si sulit gitu ya, kayak misalnya kita pertama kali naik sepeda gitu, ketika sulit tapi kita bertanya terus, kita memahami, mengayuhnya, kita lama-lama melihat itu menjadi sesuatu yang lumer. Akhirnya kita menuju sesuatu yang dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, dengan melakukan coping mechanism, perasaan tidak nyaman tersebut diharapkan bisa segera mereda. Keseimbangan emosional dapat tetap terjaga serta membantu seseorang untuk belajar adaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam hidup.
Jadi misalnya kalau aku nggak memaafkan atau aku tidak berhubungan dengan orang ini lagi, ternyata hidupku baik-baik saja loh. Ada yang mau menanggapi? Ya, saya tertarik dengan tadi pada saat Coach Intan mengatakan perlu disadari. Jadi akan mekanisme tubuh memang pada saat ada sesuatu yang terjadi, dia akan melakukan self defense mechanism, kemudian dia akan memilih tadi coping mechanism ya. Nah, kalau kita tidak menyadari, maka coping mechanism yang kita pilih itu bisa merugikan diri kita atau bisa juga coping mechanism itu mempercepat sehingga kita cepat pulihnya. Kalau coping mechanism yang kita pilih seperti apa yang bisa mempercepat dan coping mechanism seperti apa yang bisa merugikan diri kita. Mungkin bisa lebih detail lagi Coach Sinan bisa membahasnya. Oke, sebelum kita membahas tentang coping mechanism, kita perlu menyadari si self defense mechanism. Jadi akhirnya kita akan memaafkan diri kita yang tidak mampu memaafkan. Ya, memaafkan diri kita yang tidak mampu memaafkan. Oke, Oke, next. ya. Nah, kita bahas dulu tentang defense mechanism. Ada banyak defense mechanism yang pada kelas online, karena kita butuh waktu yang intens ya, tentang mendetailkan psikodinamika kita, maka ada banyak defense mechanism yang akan kita bahas pada kelas yang lebih panjang. Saat ini yang kita perlu tahu adalah beberapa contoh, misalnya denial. Denial ini menyangkal sudah terjadi supaya tidak terluka. Jadi misalnya ada seseorang yang memukul, tapi yang memukul ini dilakukan oleh figur otoritas gitu, misalnya kayak guru gitu. Akhirnya dia bilang, kamu dipukul nggak gitu. Aduh, kalau aku ngomong, ini nggak bagus buat aku. Akhirnya aku deny, aku ngomong, oh nggak, saya nggak dipukul, saya baik-baik saja. Nah, akhirnya ada suatu denial ya. Ada karena kita takut, akhirnya kita denial me- mengakui keadaan yang sebenarnya. Dan di dalam denial ini ada keadaan yang akhirnya kita terpisah dengan emosi-emosi itu sendiri. Jadi misalnya ada kehilangan pasangan gitu, kayak misalnya meninggal dan ada hal yang kita nggak bisa maafin ke diri kita. Akhirnya, oh pasangannya kita nggak meninggal, dia tetap ada gitu. Akhirnya kita ngomong dia tetap hidup dalam hidupku. Akhirnya kita berusaha ngomong sendiri dan sebagainya. Itu denial. Nah, ada juga yang projection. Ketika kita tidak nyaman akan menafsirkan sesuai dengan dirinya. Jadi misalnya eh, karena pasangannya selingkuh gitu, jadi aku pikir, oh iya ya, aku juga selingkuh aja gitu. Selingkuh itu benar. Untuk memproyeksikan dia, aku perlu melakukan sesuatu yang sama. Atau karena saya selingkuh gitu, saya selingkuh, jadi ketika pasangan aku sedikit ini, jangan-jangan dia selingkuh loh. Nah, itu proyeksi ya, ada proyeksi. Atau avoidance, kita menghindar. Kalau bahas itu, enggak deh, aku nggak mau bahas gitu. Ya banyak emosi-emosi di Indonesia itu kalau kita lagi marah, kita lagi takut, anak laki-laki tidak boleh takut. Akhirnya avoid dengan, oh saya tidak takut, saya. Tapi sebetulnya akhirnya kita tidak punya waktu untuk mentransformasi si takut ini menjadi berani. Ya, akhirnya ada splitting juga, memisahkan diri kita menjadi pribadi yang berbeda. Ada schizoid fantasi, jadi kita menciptakan fantasi sampai seakan-akan fantasi ini real supaya nggak sakit hati. Ya, tetapi ada defense mechanism yang humor, ini dengan bercanda. Jadi misalnya kamu itu, jadi ada humor yang sarkasm, yang kita kasar gitu ya untuk ini, tapi ada humor juga yang defense mechanism. Jadi, tapi untuk orang-orang yang tidak paham humor gitu ya, kalau kita lihat sekali,
di Indonesia itu ada beberapa stand up komedi gitu ya yang dia menggunakan sindiran-sindiran politik ini dan itu menjadi sangat fun gitu untuk menunjukkan defense mechanism untuk menunjukkan eh, pertahanan-pertahanan diri yang dikemas secara fun. Jadi akhirnya pertahanan diri ini bukan sesuatu yang mengancam orang lain karena dikemasnya secara fun. Tapi jika itu tidak tersampaikan, orang itu juga nggak ngerti fun gitu ya. Akhirnya nggak ngeh juga gitu. Nah, eh, dan 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 kita jarang meluangkan waktu untuk mengamati si defense mechanism. Nah, dari defense mechanism, akhirnya dia akan mengatasi nih stresnya. Aku denial terus nggak bisa nih. Akhirnya sesuatu yang buruk adalah, daripada aku mikirin gitu, aku makan aja deh. Karena makan itu adalah addiction yang kelihatan paling aman. Tapi kalau keterusan efeknya ke kesehatan juga ya. Iya, iya. Kesehatan, kegemukan. Akhirnya kita jadi victim gitu. Kayak misalnya, akhirnya kita bilang, ya kita nggak bersahabat dengan badan kita yang membuat sakit dan padahal di balik tersebut ada pesan gitu ya. Terus self harm pada kasus-kasus orang yang menyakiti dirinya sendiri itu coping mechanism yang tidak disadari, tapi ketika itu diangkat di dalam suatu kesadaran kita bisa menggunakan journaling, kita bisa meminta coach atau meminta seorang konselor untuk mengamati itu dan bagaimana menyelesaikannya, atau kita bisa mindfulness cooking. Oh, kita mengenali ternyata memang ada perbedaan antara garam dengan merica. Ternyata ada perbedaan dengan pare dan ini gitu. Oh, ternyata orang itu pare. Akhirnya ada wisdom-wisdom di dalam mindfulness itu. Termasuk mindfulness walking, termasuk yoga, termasuk meditation gitu. Dan forgiveness meditation yang akan kita ini adalah empowerment meditation. Jadi kan mungkin mempunyai program dengan empowerment meditation. Nah, akhirnya kita bisa juga mengenali binatang dan bermain dengannya. Kita bisa juga melakukan dengan melakukan hobi. Ketika kita hadir penuh di saat ini, akhirnya kita lebih objektif untuk mengamati masa lalu. Dan kita bisa mencipta tentang masa depan. Salah satu kunci adalah hadir penuh di masa kini, atau orang biasanya mengatakan present ya. Nah, itu bagi orang tertentu atau bagi kebanyakan orang yang belum terbiasa, itu hal yang sulit untuk dilakukan karena kadang kita larut kan, kita terbiasa untuk larut dengan emosi, kita terbiasa untuk larut dengan situasi, kondisi. Nah, di sini sebenarnya saat kita menyadari, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kita mengenal diri kita, saat kita menyadari bahwa diri kita ini adalah samudra kesadaran, diri kita ini adalah kesadaran yang tidak terbatas, maka proses jika terjadi sesuatu pada diri kita, maka proses self defense mekanisme kita, kemudian juga proses coping mechanism itu bisa kita amati secara present. Kita menyadari betul apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang sedang kita lakukan, dan dengan kita menyadari itu, kita bisa memilih apa yang bisa membuat kita lebih berkemudahan untuk menjalani kehidupannya. Jadi contohnya misalkan kita ada kemarahan dalam diri kita belum mampu untuk memaafkan dari kemarahan itu seperti tadi yang dijelaskan kan terjadi defense kan, mekanisme dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa mengamati itu, maka kita bisa lebih cepat keluar dari kondisi itu. Apakah kita
denial, apakah kita menolak, apakah kita terjadi splitting, ataukah tadi yang dikatakan dijelaskan Coach Intan, apakah kita melakukan ada ya defense mechanism yang lain, kita bisa cepat menyadarinya. Dan kemudian coping mekanismenya kita bisa dengan sadar untuk memilih coping mechanism yang cocok atau yang bisa uh, mempercepat kita untuk keluar dari kondisi kemarahan, kesedihan, atau juga kondisi-kondisi emosi yang membelenggu kita yang lain. Nah, kalau di sini sebenarnya saat kita misalkan contohnya ada kemarahan ya, kita marah dengan seseorang, sebenarnya orang yang dihadirkan di mana kita marah terhadap orang itu seperti cermin bagi diri kita sendiri. Jadi orang lain itu seperti cermin yang memperlihatkan apa yang masih kita simpan, sehingga kita menyadari ada pesan apa dari diri kita untuk diri kita sendiri. Nah, inilah proses penyadaran itu membutuhkan latihan, dan latihan itu bisa kita pupuk, bisa kita olah. Misalkan salah satu caranya adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi ada banyak sekali metode, ada banyak sekali cara. Ya, contohnya meditasi, ada meditasi hening, ada juga meditasi yang dengan gerakan, ada juga meditasi dengan meditasi yang lain. Nah, dari proses itu semuanya adalah perjalanan spiritual kita sebenarnya. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan itu menjadi selaras. Oke. Nah, teman-teman di sini bagaimana kita di dalam. Jadi kalau di kelas online ya, di kelas online seperti oke, eh, di kelas online yang tadi Coach Intan sempat utarakan, kita akan membahas lebih banyak lagi. Mungkin Coach Intan bisa memberikan sedikit penjelasan. Ya, ya. Bagaimana kelas online yang eh, tentu di 45 menit ini kalau kita hadir penuh, itu kita bisa mendapatkan banyak insight, banyak hal. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan di 45 menit ini. Ya, contohnya, misalkan di kelas online, Coach Intan bisa memberikan gambaran mungkin seperti apa. Kita kembali ke samudra kesadaran tadi. Oke. Kita hening sejenak. Coba kita lihat lautan yang luas. Kita izinkan diri kita menyelami. Mungkin lautan yang terlihat biru, berair yang kelihatan rata, sebetulnya dalamnya ada batu-batu cadas yang tajam, ada ikan berwarna. Ya, kita akan menyelam lebih dalam di kelas ini.
Tapi saat ini pun kita bisa memaksimalkan dengan hadir penuh. Menggunakan panca indera kita untuk terkoneksi dengan siapapun dan apapun. Karena kita bukan pikiran kita. Kita memberikan ruang untuk pikiran-pikiran yang lain. Makanya ada suatu space, ada ruang, jeda, ada suatu keadaan yang ketika kita melihat sesuatunya itu lebih hening, kita akan melihat semuanya sebagai kekayaan, termasuk kemarahan kita, termasuk kekecewaan kita. Di dalam kemarahan, kekecewaan itu kita rangkul. Atau kita bisa ketawakan gitu dengan humor. Aduh, ternyata aku bodoh banget gitu. Karena jadi ketika kita menertawakan si bodoh ini akan jadi pintar. Tapi kalau kita nggak pernah mau ngetawain, kita nggak akan pernah bisa untuk berproses dalam berenang di samudra kesadaran ini dan menang. Menarik, menarik sekali untuk kita present hadir ya sepenuhnya, sehingga kita bisa mengamati apa yang ada di dalam diri kita, dan kita juga bisa mengamati pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh diri kita. Ya. Ya, karena Latihan-latihan, ya, latihan-latihan meditasi adalah latihan-latihan di mana kita mengamati. Ya, kita amati bisa pikiran, yang kita amati bisa emosi kita, yang kita amati bisa mungkin ada rasa sakit juga di tubuh, tapi atau di rasa mana tidak sih? didengarkan. Ya, apapun itu. Karena dari rasa tidak didengarkan, dia ingin didengar. Karena dari rasa kecewa, dia ingin dipuaskan. Karena dari rasa marah, ada apa dari marah itu? Karena dia saat kesepian, dia ingin ditemani. Nah, ketika kita mendapatkan semua itu akan lebih mudah untuk memaafkan. Next ya Pak, kita sudah 30 menit kah? Sudah lebih, sudah lebih Iya, ini sudah. kita Tadi mengingat soal ada pertanyaan ya, pertanyaan, karena kita ini jadi kayak siaran ulang yang kita ulang. Ini kita perlu mengingat tentang pertanyaan dari Pak Guru Singa ya waktu itu ya. ya, lalu ada pertanyaan dari Pak Guru Singa. Intinya pertanyaannya saya ulang kembali supaya teman-teman juga bisa, yang belum hadir bisa tahu pertanyaannya apa. Tentang forgiveness, tentang memaafkan. Kalau memaafkan tentang hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak terlalu apa ya bermuatan besar, itu mudah dilakukan. Tetapi kalau memaafkan tentang hal-hal yang besar, seperti contohnya ditipu sampai aset yang tanah atau rumah atau uang yang dalam jumlah besar itu hilang atau itu dilarikan. Nah, tentu hal itu kan tidak mudah. Bagaimana kita bisa melalui itu semua? Itu tadi pertanyaan dari Pak Guru Singa ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, em,
kembali mengamati lagi samudranya. Oh, berarti ini ada bongkahan besar dari, kita bisa bilang itu bulu babi. Atau kita bisa ada karang yang sangat terjal gitu sehingga Titanic kapal kita bocor. Itu yang akhirnya kita nanti kenali dengan defense mechanism. Itu sulit, sulit banget. Makanya jadi kayak keluar sumpah humor ya, hehehe, gitu ya. Yang hidup itu tidak semudah omongan seorang motivator gitu. Kalau orang bilang cocot deh ini gitu. Pernah dengar ya Pak Abi ya? Ya, ya. Sehingga seolah-olah semuanya bisa terselesaikan hanya dengan dengan dimotivasi, dengan tapi pada realnya, pada kenyataannya kita hidup tidak sendirian kan. Kita juga punya uh, keluarga, kita juga punya lingkungan sosial kita yang itu juga akan berpengaruh juga dalam kehidupan dan permasalahan yang kita hadapi. Iya. Ya, Hmm, dan dan sebetulnya apa yang kita bisa amati? Jadi kalau misalnya pada sesuatu kasus yang besar, oh ternyata ada lack of gitu, ada kekurangan. Ketika kita kekurangan itu tadi itu ketika kita eh, kesepian, kita perlu menjadi energi yang menemani. Nah, itu yang akan kita bocorin gitu, kita akan rilis banyak emosinya, kita kenalin gitu, yang tidak akan mungkin dalam waktu 1-2 menit ke depan gitu. Jadi kita memang membutuhkan dan kita akan membutuhkan orang-orang yang mungkin punya kasus-kasus berat yang kita berlatih bersama menggunakan teknik yang ada sehingga akan mempermudah kita untuk merilis, mengenali si defense mechanism ini dan kita menemukan coping mechanism yang tepat untuk menolong kita mampu melewati ketidakmaafan gitu ya. Bahkan tidak memaafkan itu adalah kesadaran juga. Ya kita bisa peluk, kita bilang, thank you, kamu sudah tidak memaafkan. ya. Aku tahu Jadi loh sulit, aku tahu loh sulit memaafkan, aku tahu, tapi I'm here for you. Saya di sini untukmu yang sedang tidak memaafkan. Akhirnya kita bujuk-bujuk sedikit gitu. itu menarik. Ada satu kata kunci yaitu menerima. Menerima. Jadi sebelum kita bisa melepaskan, tentu itu kita terima dulu semuanya. Karena itu juga adalah bagian dari diri kita. Apakah itu emosi, apakah itu eh, bagian seperti tadi yang Sintan mengatakan yang belum bisa memaafkan, itu juga bagian dari diri kita. Nah, itu kita terima dulu sehingga pada saat itu kita terima, maka ada terjadi proses di dalam diri ya yang tentu akan menjadi lebih mudah kita bisa melewati semuanya. Ya, eh, ini juga yang membuat kita akhirnya memilih 45 menit. Kita berharap menjadi 45 menit yang kaya ya. Jadi kita berusaha untuk keluar dari drama dan story yang kita pikir itu suatu kebenaran. Padahal itu sesuatu pola yang kita bisa amati dan kita bisa rubah. Gitu ya Pak. Ada satu lagi chat yang masih ingat nggak Pak? Um, ya, ada satu chat tadi yang tentang bagaimana ya caranya bisa memaafkan lebih mudah. Intinya itu, intinya. Jadi Ya, sebenarnya yang ya, kita bicarakan dari awal sampai dengan sekarang ini juga bagaimana kita bisa memaafkan dengan lebih mudah kan. Ya, ya. Ya mengenali defense mekanismenya, lalu mengenali copingnya, lalu kita mengerjakan diri kita. Mungkin kita bisa istilahnya inner work atau kita mengerjakan kenapa kita nggak memaafkan. Jadi kita benar memberi ruang untuk emosi ini dan kita akhirnya melepaskan karena kita bukan emosi, karena kita bukan pikiran, kita adalah diri sejati. Mungkin bisa ditutup dengan terkait dengan diri sejati kembali, Pak.
Ya, ya kembali lagi. Belum uh, dan apa yang akan lebih menarik gitu di kelas online ini. Jadi kalau kita di kelas online, kita benar-benar meluangkan waktu 1-2 jam untuk benar-benar mengeksplor diri kita ya. Mengeksplor diri kita juga tentunya dengan uh, latihan dan juga dengan metode yang nanti bisa kita lakukan bersama-sama karena teman-teman bahwa kita adalah makhluk energi dan sebagai makhluk energi kita tidak lepas dari yang namanya vibrasi atau frekuensi diri kita ya, vibrasi. Jadi kalau kita berbicara tentang emosi, kita berbicara tentang perasaan, itu kita berbicara juga tentang vibrasi. Nah, bagaimana kita bisa menselaraskan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, juga vibrasi yang kita rasakan. Itu yang akan membuat perbedaan dalam, Mungkin ada slide-nya, Pak? oke, di sini, ya, nah ini tadi. Jadi keselarasan antara apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan. Ini yang membawa kita kepada perjalanan sehingga kita semakin mengenali bahwa diri kita ini sebenarnya adalah samudera kesadaran yang luas sekali, yang di dalam samudera kesadaran yang luas itu kita memiliki banyak potensi, kita memiliki banyak kemungkinan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pilih, yang tentunya itu akan mempermudah perjalanan kehidupan kita, akan mempermudah perjalanan termasuk juga saat kita ingin memaafkan atau kita ada kesedihan atau kita ada kemarahan, kita ada kekecewaan atau kita punya permasalahan-permasalahan kehidupan. Ya, Atau kita ada kebahagiaan? Atau kita ada kepuasan? Atau kita itu ada juga. rasa syukur? Yes. Atau kita ada suatu sukacita yang kita nggak kenalin? Atau kita sebetulnya ternyata anak kecil yang periang? Dan sejak kapan itu mulai hilang? Ya, akses terhadap kesadaran yang kaya, batin yang sesungguhnya kaya. Kita akan eksplor lebih dalam waktu 1 sampai 2 jam. Dan kembali, kita butuhkan orang yang kita memilih untuk yang komit gitu ya, karena uh, kita perlu untuk masuk lebih dalam dan berproses bersama. Oke, Oke. terima kasih buat yang mendengarkan sampai di waktu dan menit sekian. Saya Intan Mariali mengucapkan terima kasih. Semoga samudra kesadaran, maaf lahir batin, pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Selamat eh, berjumpa kembali di webinar selanjutnya dan juga di kelas online. Saya Abisalo, pamit.